Shalom, terima kasih sudah bergabung bersama saya di video kali ini. Sangat luar biasa bisa kembali sharing di tempat ini, berbicara tentang firman Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, pertolongannya lah saya bisa sharing di tempat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang menonton video ini. Saya percaya Tuhan akan memberkati kalian, menyertai kalian, dan melindungi kalian. Di video sebelumnya saya sudah share tentang kedatangan Tuhan Yesus, tentang akhir zaman, tentang adanya pengangkatan sebelum pencobaan atau penderitaan di atas bumi. Ada di mana gereja akan terangkat, gereja Tuhan akan terangkat sebelum pencobaan yang terjadi di atas bumi, kayak begitu. Tapi di kali ini saya akan share hal yang agak berbeda dari itu, tapi masih berkesinambungan, yaitu siapa kita setelah kehidupan ini. Di dalam hidup ini mungkin kita sering ditanya orang-orang kayak begini, siapa setelah 30 tahun kau mau jadi apa? Setelah 50 tahun kau mau jadi apa? Kayak begitu, apa tujuan hidupmu? Kayak begitu. Tapi di video kali ini saya ingin share setelah kita mati, jadi apa nanti kita kalau kita dibangkitkan? Kayak begitu. Jadi apa kita nantinya? Jadi kita deal sekarang dengan setelah kehidupan ini akan ada kehidupan selanjutnya. Di Korintus, 1 Korintus, Paulus pernah berbicara buat jemaat di Korintus. Mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam firman-Nya. 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Paulus bicara seperti ini. Jikalau kita cuma dalam hidup ini saja menaruh pengharapan sama Kristus, jikalau kita cuma dalam hidup ini saja, hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan sama Kristus, kita adalah orang yang paling sengsara. Kayak begitu. Kita adalah orang yang paling malang. Kenapa Paulus bilang kayak begini? Paulus di sini jelas mengatakan adalah dia bilang kayak begini, kalau cuma di dalam hidup ini saja, artinya ada hidup yang lain. Tuhan Yesus itu berkuasa dalam hidup ini. Kayak begitu. Tuhan Yesus berkuasa dalam hidup ini. Cuman pikirannya sekarang kayak begini. Paulus jelaskan, dia bilang kayak begini. Kalau dalam hidup ini kita cuman percaya sama sukses karena Tuhan Yesus. Banyak orang mengajarkan kalau kita dalam Tuhan Yesus kita pasti dikasih berkat di dunia ini. Tapi Paulus lebih jauh lagi di sini adalah dia mengatakan kalau setelah kehidupan ini akan ada pemerintahan Tuhan Yesus selanjutnya. Kayak begitu. Setelah kehidupan ini, misalkan kita hidup sekarang, akan ada kehidupan lain yang dimana Tuhan Yesus masih berpengaruh sangat besar di situ, dan kita akan tetap menganggap dia sebagai raja di tempat itu nantinya. Kayak begitu. Jadi ada kehidupan sekarang, ada kehidupan nantinya. Jadi kalau kita cuma pikir kalau sampai selama saya hidup ini saya akan berpegang sama Tuhan Yesus, kita adalah orang yang paling sengsara. Karena kita tidak pernah pikir setelah apa kita nantinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oke, saya baca sekali lagi. Jikalau
kita hanya dalam hidup ini, jika kita hanya dalam hidup ini, artinya dalam hidup ini dan ada kehidupan yang akan datang. Yang Paulus mau tekankan di sini adalah kita berharap sama Tuhan Yesus dalam kehidupan ini, kita sukses dalam hidup kita dalam kehidupan ini, dan kita akan sukses bersama Tuhan Yesus di kehidupan yang akan datang. Kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus di kehidupan yang akan datang. Oke, sepakat sampai di situ? Nah, jadi di sini Paulus jelas bilang ada kehidupan setelah kehidupan ini. Kalau kita cuman berpikir, kalau bilang kayak begini, ya Tuhan, saya mau berdoa, saya mau rajin-rajin ke gereja, saya mau rajin-rajin supaya saya diberkati di kehidupan ini. Kita harus mulai bawa pikiran kita sekarang kalau kita bekerja di kehidupan ini supaya di kehidupan selanjutnya kita diberkati Tuhan. Oke? Nah, kita masuk ayat selanjutnya. Mungkin masih agak tidak jelas, tapi kita akan masuk lagi di Matius 6 ayat 19. Matius 6 ayat 19. Matius 6 ayat 19 berbunyi seperti ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi Tuhan bilang kayak begini, Tuhan Yesus berbicara, ini khotbah Tuhan Yesus, ini perkataan Tuhan Yesus. Dia bilang kayak begini, jangan mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah harta di surga. Di mana kata mengumpulkan di sini, kalau dalam bahasa Inggrisnya dia bilang kayak begini, lay not up. Artinya jangan menyimpan. Terus saya bilang kayak begini, kalau dia bilang kayak begini, jangan simpan harta di bumi, tetapi simpanlah harta di surga. Jelas di sini Tuhan Yesus tidak bilang jangan cari uang di bumi. Tuhan Yesus bilang kayak begini, kalau kalian dapat uang di bumi, transfer itu ke surga. Ada tempat investasi yang lebih baik, yaitu di surga. Jangan simpan uangmu di bank, tetapi simpanlah ke surga. Itu saran Tuhan Yesus. Kayak begitu. Mungkin saya akan kembali dengan bagaimana mentransfer uang ke surga. Kayak begitu, akan ada mata uang di surga, tapi saya tidak untuk itu sekarang. Dia bilang kayak begini Tuhan Yesus, simpanlah harta di surga, artinya akan ada gunanya nanti ini harta di surga. Saya bertanya sama Tuhan Yesus, terus saya bilang kayak begini, kalau saya harus menyimpan harta di surga dan saya ke surga nanti cuma nyanyi-nyanyi buat apa? Kayak begitu. Atau saya cuma bangun terus puji Tuhan setiap hari? Tidak akan seperti itu. Di sini Tuhan Yesus malah bilang kayak begini, dia juga jelas bilang kayak begini, itu harta di surga nanti akan dimanfaatkan, akan dipakai untuk sesuatu, akan ada currency di surga, yang jelas bukan dolar atau rupiah, kayak begitu. Jadi akan ada kehidupan. Kalau kita butuh uang, artinya kita pakai untuk sesuatu hal. Jadi sekarang misalkan kita mempunyai uang, mempunyai harta, dia bilang Tuhan kayak begini, jangan simpan di bumi, tetapi simpanlah di surga. Kayak begitu. Akan ada sesuatu kau bikin dengan harta itu nanti di surga. Buat apa Tuhan Yesus sarankan kita? Dia bilang kayak begini, simpan di surga kalau tidak ada gunanya. Oke, lanjut di
Matius 10 ayat 39. Matius 10 ayat 39, dia bilang kayak begini. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kayak begitu. Tuhan Yesus lebih menekankan kayak begini. Setiap dari kita, saya atau kamu, pasti punya tujuan hidup, pasti punya pilihan hidup. Kayak dibilang kayak begini, saya ingin sukses, saya ingin melakukan hal ini, saya cita-citaku seperti ini. Tetapi ketika Tuhan datang bilang ke kita lakukan hal ini, kita mulai kehilangan pilihan hidup kita dan kita lakukan pilihan hidupnya Tuhan. Kayak begitu. Jadi Tuhan berbicara seperti ini. Dia bilang kayak begini, kehendak Bapa itu ada, kehendak manusia ada. Kita pribadi mempunyai kehendak. Kita pribadi mempunyai kehendak. Cita-cita kita ada, tapi Tuhan juga punya cita-cita dalam hidup kita. Untuk jadi apa dalam kehidupan ini. Kayak begitu. Ketika kita mulai hidupi panggilannya Tuhan, hidupi kemauannya Bapa, kita akan kehilangan hidup kita. Kayak begitu. Kita akan kehilangan pilihan hidup kita. Seperti Tuhan Yesus, dia bilang kayak begini di atas kayu salib. Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak mau disalib. Dia bilang kayak begini, Bapa, kalau bisa cawan ini lepas daripadaku. Terus dia sambung, kehendakmu yang jadi, Bapa, kehendakmu yang jadi. Jadi Tuhan Yesus kehilangan nyawanya di atas kayu salib. Dia tidak ingin disalib. Tapi apa yang dia lakukan? Dia melakukan kehendak Bapa. Kayak begitu. Saya kembali ke ayat di sebelumnya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi Bapa kita, Tuhan kita ini ada salib yang harus kita pikul. Artinya ada pelayanan yang harus kita pikul. Siapapun di mana kamu sekarang, kayak begitu. Apakah Anda seorang pengusaha, apakah Anda seorang orang tua, ada pelayanan atau ada salib yang harus kalian pikul. Kayak begitu. Tuhan ingin kita memikul salib. Tuhan ingin kita melakukan kehendaknya. Ada talenta yang Tuhan kasih ke kita dan itu yang harus kita kembangkan sekarang. Karena talenta ini akan kita bawa nantinya ke surga. Kayak begitu. Seperti saya sekarang. Kalau misalkan saya mengajar, saya akan kembali mengajar nantinya di surga. Kalau kalian sering menolong, kalian akan jadi penolong di surga nantinya. Kayak begitu. Kalau kalian sering memberi saran sama orang, kalian akan sering memberi saran nantinya sama orang nantinya di surga. Mungkin ini terkesan agak tidak rasional apa segala macam, tapi saya ingin sepakat kayak begini. Kalau kerajaan surga cuman dibilang kerajaannya nyanyi, saya kira tidak fair. Kehidupan di sini, kehidupan yang kita jalani sekarang adalah untuk kita pilih jadi apa kita nantinya di surga. Mungkin ada orang kayak tukang kebun nantinya yang akan tetap berkebun nantinya di surga. Menghias taman, dia akan menghias taman. Mungkin di surga banyak bunga-bunga. Terus ada orang yang akan perhatikan bunga-bunga itu. Kayak begitu. Seperti kita yang di Toraja. Van der Lostrek, bagaimana Van der Lostrek bawa Injil ke Toraja, yakin saya kita akan memanggil dia Bapa.
Kayak begitu, karena penginjil inilah yang bawa Injil ke Toraja dan kita semua Kristen sekarang. Kayak begitu. Jadi nanti kalau kita ketemu sama Van der Streek pasti dibilang kayak begini, Bapak. Jadi baik yang dibikin sekarang, kita harus perhatikan kayak begini. Apa yang Tuhan sudah bebankan sama saya? Apa salib yang harus kupikul sekarang? Tuhan maunya apa dalam hidupku? Karena dia bilang firman Tuhan kayak begini. Dia bilang, siapa yang layak untuk kerajaan surga? Dia yang melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak tak pribadi. Kita punya cita-cita, tapi ketika kita mulai mati untuk cita-cita kita, pilihan hidup kita, dan kita bilang kayak begini sama Tuhan, Tuhan, saya korbankan pilihan hidupku. Tidak selamanya cita-cita kita beda dengan pilihannya Tuhan. Tidak selamanya kita harus keluar dari apa yang kita kerjakan sekarang dan kita pergi lakukan hal lain. Tidak. Seorang Petrus, penjala ikan, dan dia bilang, Tuhan Yesus datang sama dia dan Tuhan Yesus bilang kayak begini, sekarang kau tidak menjala ikan, tapi sekarang kau menjala manusia. Jadi ada kemiripan dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Tidak selamanya kita harus tinggalkan semuanya dan kita pergi untuk cari hal lain. Tidak. Apa yang kita kerjakan bisa jadi itu pilihannya Tuhan. Kayak begitu. Nah, terus kayak begini. Kalau kita seorang pengusaha, tidak ada waktu buat Tuhan. Mungkin Tuhan memang tempatkan kita di pengusaha, tapi apakah kita sekarang support pekerjaannya Tuhan? Kayak begitu. Bagaimana kita memindahkan harta kita ke surga, yaitu dengan support pekerjaan Tuhan. Oke. Saya masuk di ayat selanjutnya di 1 Korintus 13. Satu Korintus 13 ayat 11. Mungkin saya baca dari ayat 12, dia bilang kayak begini. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Kayak begitu. Jadi Petrus bilang kayak begini. Dia bilang kayak begini, kalau kita melihat cermin, ada sebenarnya gambaran kita di dalam. Kita bisa lihat, kalau kita melihat ke dalam cermin, kita bisa lihat dengan sendirinya kita ke dalam. Kita lihat mukanya kita ke dalam cermin, dan kita lihat apakah kita mirip dengan yang kita sekarang. Kita lihat ke dalam cermin, saat muka kita dilihat dalam dengan buram-buram, toh kayak buram dilihat ini muka kita di dalam, artinya kita belum mirip dengan diri tak. Tapi sekarang saat kita mulai melihat ke dalam cermin dan kita mulai lihat diri kita, wih, saya seperti dengan diriku mipalekna. Ketika kita melihat dalam cermin dan gambar kita mulai sempurna, artinya panggilan kita di dalam Tuhan mulai kita hidupi. Seiring dengan berjalannya waktu, kita akan semakin sempurna. Kayak begitu. Saya baca ayat sebelumnya. Dia bilang kayak begini.
ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Jadi ketika masanya kita kanak-kanak itu kita berkata seperti kanak-kanak. Terus lanjut, aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Jadi dalam hidup ini, kita harus berubah menjadi kita yang lebih sempurna. Di mana kita di depan cermin, dan di situ ada panggilan Tuhan. Ketika kita berkaca, dan kita melihat, kita mulai menghidupi panggilan Tuhan, maka kita akan lihat wajahnya kita akan semakin sempurna, tidak buram-buram lagi. Ketika kita menghidupi panggilannya Tuhan, kita akan melihat saya sekali di dalam ini. Kayak begitu. Kita mulai lihat, oh iya, Yuda yang saya lihat di kaca sekarang adalah Yuda yang Tuhan ciptakan. Bukan kanak-kanak lagi, tetapi dia yang memikul salib, dia yang sempurna. Kayak begitu. Misalkan saya bilang kayak begini, saya sering bilang sama diriku, saya ingin mengajar. Saya ingin mengajar. Dan saya mulai lihat diriku sekarang mengajar. Share tentang firman Tuhan. Saya mulai lihat diriku di dalam kaca, tidak buram-buram seperti dulu lagi, tapi mulai jelas kulihat kalau itu mukaku yang sebenarnya. Bukan soal uang, tapi apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Karena setelah kehidupan ini akan ada kehidupan selanjutnya. Saya simpulkan di sini adalah dia seperti ini. Hidup ini dipilih, kehidupan yang kita jalani sekarang kita pilih untuk jadi apa kita nantinya di kehidupan yang akan datang. Jadi saya sarankan kepada kita sekarang untuk support pekerjaan Tuhan. Kalau bisa pindahkan hartamu ke surga, saya akan mungkin kembali dengan hal ini. Kalau ingin kasih saran sama orang, kasihlah saran sama orang. Kalau kamu di bidang pelayanan, turunlah ke dalam pelayanan. Kalau kamu harus membantu pelayanan dengan hartamu, bantulah pelayanan dengan hartamu. Kalau kamu harus mengajar, hendaklah kamu mengajar. Intinya kayak begini, kita satu anggota tubuh. Tangan beda fungsi dengan kaki. Perut beda fungsi dengan tangan. Tapi yang jelas, semuanya itu berfokus kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan sekarang, lakukan buat Tuhan. Dan satu lagi, di tahun-tahun sekarang, usahakan lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kemarin kita masih main-main, sekarang saya sarankan untuk lakukan yang the best buat Tuhan. Kayak begitu. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya berharap kalian share video ini sehingga banyak lagi yang terberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.